Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusmeleni NIM 2120901132 dari kelas PI 4. Di video ini akan menjelaskan tentang penerapan dan fenomena pelanggaran terhadap kode etik psikologi di Indonesia terkait kompetensi serta solusi penyelesaian masalah guna memenuhi tugas mata kuliah kode etik psikologi yang diampu oleh Ibu Siti Rahmi Kodria, SPSI, MPSI. Adapun kasus yang akan kita bahas yakni tentang kasus pelanggaran kode etik psikologi dalam dunia pendidikan yang terjadi pada pertengahan bulan Februari 2012. Salah satu organisasi daerah yang ada di kota Yogyakarta berasal dari salah satu kabupaten di Sulawesi yang sedang mengadakan safari pendidikan sebagai program yang bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan di kota tersebut. Adapun sasaran dari kegiatan tersebut adalah mengunjungi SMA atau SMK secara langsung di Kabupaten Sulawesi Selatan. Memasuki hari pertama kunjungan, kelompok safari tersebut mengunjungi sekolah SMA salah satu anggota mereka, yang mana beberapa guru dan staf bimbingan konseling masih dikenal oleh anggota organisasi tersebut. Namun, ada hal yang ganjil terjadi, yakni pada saat itu juga sedang diadakan tes psikologi. Ketika diajak bercerita dengan beberapa staf BK, ternyata yang memberi instruksi, intervensi, dan supervisi adalah guru yang memiliki pendidikan strata 1 dalam pendidikan bergelar SPD. Lembaga yang mengadakan tes tersebut merupakan Biro Psikologi yang berkedudukan di ibu kota provinsi, yang dalam hal ini, biro tersebut telah mengadakan kerjasama dalam bentuk pelaksanaan psikotes dengan sekolah. Biro ini hanya mengirimkan alat tesnya yang kemudian hasilnya akan dikirim ulang. Bentuk intervensi dan supervisi selanjutnya diserahkan kepada sekolah, yang dalam hal ini kepada staf guru BK. Adapun tes yang diberikan bertujuan untuk melihat kemampuan minat dan bakat penjurusan kelas 3, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Dari kasus ini dapat dikaitkan dengan kode etik psikologi pada bab 3 tentang kompetensi, yakni pada pasal 10 yang mengatur tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog, dalam hal ini berbentuk layanan biro psikologi. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penterjemah, perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk poin A, yaitu menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberi layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Pada poin B, memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberi pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. Dan pada poin C, memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Sehubung dengan kasus ini, dikaitkan dengan ketiga poin tersebut yang mengatur tentang pendelegasian kepada orang lain, masing-masing dapat dilihat bahwa pada poin A, dalam hal ini Biro Psikologi mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain, yakni staf BK, yang memiliki hubungan ganda dengan siswa. Staf tersebut yang mengadakan administrasi tes dan memberikan instruksi serta intervensi dan supervisi. Hal ini akan dikhawatirkan hilangnya objektivitas alat tes, serta tidak menutup kemungkinan adanya hubungan keluarga antara guru dan siswa. Pada poin B, pendelegasian kepada non-sarjana psikologi ataupun non-psikolog tentunya ialah sebuah kesalahan. Kompetensi yang dimiliki oleh mereka tentunya terbatas atau mungkin saja tidak tahu sama sekali. Pada kasus ini, pendelegasian kepada BK yang memiliki latar pendidikan sarjana pendidikan bidang BK dan bidang studi lainnya. Mereka tentu saja tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Bagaimana baiknya dalam memberi instruksi dan intervensi setelahnya. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalitas dari psikolog dengan mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain yang tidak memiliki kompetensi. Dalam poin C, pendelegasian psikolog tentunya harus memastikan lokasi diadakan tes dan bagaimana jalannya tes selama berlangsung. Tempat diadakannya tes harus kondusif dan jauh dari kegaduhan. Instruksi yang diberikan pun harus jelas untuk menghindari kebiasaan.
Namun, pada kasus ini menunjukkan bahwa pendelegasian yang diberikan kepada orang lain tidak memperhatikan pertimbangan tersebut. Serta, pihak yang menerima delegasi juga tidak memiliki kompetensi, khususnya pada pemberian instruksi, sehingga kemungkinan terjadinya bias terlalu besar. Berdasarkan pasal tersebut, psikolog selaku Kepala Biro Layanan Psikologi melakukan pelanggaran karena memberikan kewenangan kepada guru BK dengan latar belakang sarjana pendidikan yang tidak mempelajari lebih dalam mengenai psikologi. Tidak adanya pelatihan maupun supervisi. Selain itu juga psikolog yang mengepalai biro tersebut tidak bisa memastikan bahwa guru BK tersebut melaksanakan tugasnya secara kompeten, karena tidak melihat langsung ataupun tidak mengenal langsung yang bersangkutan karena hanya mengirim alat tes. Seharusnya, psikolog yang mengepalai Biro Layanan Psikologi tersebut mendelegasikan tugasnya pada asisten, mahasiswa, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, maupun penerjemah yang memiliki pengetahuan dalam bidang psikologi. Selain itu juga sudah mengikuti pelatihan dan berpengalaman dalam hal melakukan tes psikologi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.